Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi kawan-kawan semua di MGV 89 channel. Kali ini saya akan memberikan tutorial guys ya, bagaimana cara memasang peninggi atau extended shock bagian depan khususnya untuk motor CB 150R. Jadi di sini saya menggunakan peninggi yang berukuran 8 cm kalau nggak salah guys. Jadi di situ tinggal tinggal disambung saja karena dia berupa drat untuk sambungannya. Jadi pertama-tama kita buka baut-baut yang mengunci di segitiganya guys. Kemudian baut 12 yang mengunci di bawah segitiga di bagian bawahnya. Kita pastikan semua bautnya sudah longgar dulu ya guys, supaya nanti gampang untuk kita membukanya. Ini dibantu dengan extended nepel ya guys ya, karena sudah lama nggak dibuka, cukup keras bagian kiri dan bagian kanannya. Untuk penggantian peninggi shock ini saya hanya mengganti yang bagian depannya saja guys, karena untuk ini ya guys ya, untuk touring kalau dipasangin juga yang bagian belakang kelihatannya motor tinggi depan belakang, sehingga kenyamanan yang saya pengen itu tidak dapat guys ya. Oke, di sini tidak lupa juga kita membuka baut yang ada di bagian atas ya guys, semacam baut untuk nanti kita memasang extended shocknya. Di situ menggunakan kunci berukuran 17. Membukanya ke arah kiri ya guys, bagian shock kiri dan bagian shock sebelah kanan. Oke, setelah terbuka, di situ bisa kita lihat guys ya, di situ ada sealnya. Itu jangan sampai hilang guys ya, karena nanti akan kita pindahkan ke bagian extended shock yang barunya. Begitu juga yang berada di sebelah kanannya. Oke guys, di sini saya sudah membukanya dan melepasnya dari yang lama ke yang baru. Tidak lupa dilumuri sedikit oli ya guys, supaya gampang masuknya ketika dipasang di extended shock. Di situ dibantu menggunakan obeng minus yang kecil. Ketika memasangnya hati-hati ya guys, jangan sampai robek. Jangan sampai seal shock tersebut mengenai bensin, karena nanti akan merusak sealnya, bisa menjadi kebas. Oke, kemudian setelah itu karena kita memasang karet shock, kebetulan karet shock yang saya pakai ini punyaan motor Yamaha YT. Kalau kita pasang peninggi shock, otomatis tidak mengcover seluruh shocknya guys, yang berada di traveling shocknya, karena shock YT kecil, dia pendek, dia jarak mainnya guys. Jadi kita ganti yang menggunakan karet shock universal yang lainnya. Itu saya beli seharga 30 ribuan ya guys. Jadi kita pastikan buka semuanya, mulai dari baut-baut yang sudah kita kendorkan tadi, termasuk juga stang ya guys, untuk mempermudah saja. Untuk stang kita tinggal buka ya guys, baut-baut keempat klem yang menyatu di bagian stangnya. Sebelumnya saya hanya ingin mencoba di bagian Oke guys, setelah semua keempat baut L yang terklem di stangnya kita buka, di sini saya mencoba untuk memasukkan apakah dia masuk ke dalam segitiga diameter shocknya. Oke, saya lanjutkan saja. Di sini saya membuka spatbornya guys ya, kiri dan kanan. Begitu juga untuk ban tadi, tidak lupa kita bukakan, karena kita akan membuka shocknya bagian kiri dan bagian kanan. Oke, setelah keempat baut dari shocknya tuh kita lepas, kemudian
Tidak lupa bagian master atau kaliper rem bagian depan kita buka juga dengan menggunakan kunci L bintang ya guys. Oke, setelah bautnya terbuka, master kaliper bagian depan kita rilis dari bautnya. Begitu juga dengan shock breaker bagian kiri dan bagian kanan. Tinggal kita goyang-goyang dan lepas dari dudukannya. Hati-hati untuk oli shock, jangan sampai terbuka ya guys. Jangan sampai tumpah. Kenapa tidak sekalian dari bawah saya buka? Karena takutnya nanti ketika membuka ya guys, karena tidak ada yang memegang atau menahannya. Oke guys, di situ bisa kita lihat cover shocknya. Yang lama kita buka dan yang baru tinggal kita masukkan saja. Itu semua PNP. Untuk extended shocknya itu saya langsung pasang guys. Jadi setelah shocknya terbuka dari dudukan segitiganya, tinggal kita masukkan extended shocknya ke shocknya. Itu tinggal mutar ke arah kanan seperti kita mengunci seperti biasa. Hati-hati pada saat akan memasangnya, jangan sampai deratnya itu luka ya guys. Oke, setelah bagian shock sebelah kiri sudah kita pasang, begitu juga dengan sebelah kanan. Karet shocknya tinggal dimasukkan saja ke dalam shock breakernya, dan tinggal kita paskan saja dudukan karet di shock breakernya. Nanti tidak lupa dibantu dengan kabel tis untuk sebagai pengerat atau pengikatnya. Oke, kemudian di sini bisa kita lihat guys, perbedaan dari karet shock YT yang asli bagian yang di sebelahnya guys ya. Kecil dia bagian karet shock YT-nya, jadi terpaksa kita ganti dengan yang karet universal lainnya. Oke, setelah extended shock masuk terpasang, kemudian tinggal kita pasangi lagi ke bagian segitiganya. Begitu juga dengan bagian shock yang ada di sebelah kanannya. Oke, setelah terpasang semuanya, di sini video saya percepat saja guys. Jadi untuk memasangnya tinggal kita masukkan ke dalam lubang segitiganya, dan tidak lupa semua baut-baut yang merekat pada shocknya itu kita pastikan kuat ya guys. Di situ saya sisakan beberapa mili, tidak mengcover atau tidak menutup semuanya karena terhalang kaliper atau hose atau selang dari master rem depannya terlalu pendek guys, jadi tidak terlalu saya turunkan shocknya sepenuhnya. Mungkin untuk kedepannya saya akan menggantinya. Oke guys, ini video yang sudah selesai semua guys ya, tinggal kita pasangi. Bisa kita lihat bagian depan kelihatan lebih cangkung ya guys, kelihatan lebih tinggi, ditambah dengan stang CRF yang video sebelumnya sudah saya buat. Oke, di sini bisa kita lihat sepertinya jarak main dari traveling shock kelihatan seperti panjang guys ya, tapi karena extended shock itulah yang membuat kelihatan motor ini kelihatan tinggi di bagian depannya. Untuk posisi riding itu menjadi lebih nyaman ya guys, karena posisi kita antara bahu sama tangan itu hampir sejajar ya guys, dan posisi riding tidak membungkuk. Mungkin untuk next project saya akan memasang ban trail ya guys, kecepatan dari CRF. Mungkin ditunggu saja videonya, karena saya membuat konsepnya seperti motor-motor adventure guys. Jadi ini baru permulaannya saja, mungkin dinantikan saja untuk video saya berikutnya guys. Kalau dilihat mantap guys, karena ban belakang kelihatan penuh, memakai ban ukuran 140/80, jadi kelihatan lebih besar. Mudah-mudahan kawan-kawan yang lain bisa menjadi suatu acuan untuk modifikasi motornya.
dan juga bermanfaat bagi kawan-kawan yang ingin memasangnya. Silahkan komentar jika ingin ada yang ditanyakan. Terima kasih sudah menonton. Ditunggu video saya berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.